Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Amma ba'du, sama-sama yang kita ta'zimi dan kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah yang hadir dalam kesempatan kajian rutin kita di Jumat malam Sabtu, wabil khusus orang tua kita, guru saya dan guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari beserta Ibu Hajah. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya Allah panjangin umurnya, sehat walafiat, dimenangkan perjuangan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beserta segenap dewan guru, ahlan wa sahlan. Beserta segenap dewan guru yang hadir dalam kesempatan kali ini, kita doakan beliau-beliau yang hadir dari guru-guru kita, Allah panjangin umurnya, sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di tempat yang senantiasa malam ini dibanggain sama malaikatnya Allah. Kita yang hadir ini merupakan orang-orang yang di dalam hadisnya Nabi SAW beliau menyebutkan, kita yang hadir dalam pengajian seperti ini adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang kalau udah Allah pengenin kebaikan untuknya, jadi Allah pengen buat dia kebaikan, Allah pengen nih orang nih biar baik, ini orang nih saya pengen orang ini jadi orang baik. Tandanya orang kalau Allah pengen dia daripada dirinya kebaikan, Allah ringanin langkahnya untuk duduk di majelis seperti ini. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau julukannya Sultanul Ulama. Beliau itu menyatakan seperti ini, Pak. Kita ini, Pak, barometer kita nanti dekatnya kita sama Nabi SAW. Saya mau tanya, kira-kira dekat sama Nabi nanti di hari kiamat susah apa gampang? Susah apa gampang? Kita mau dekat sama Nabi di hari kiamat, yang dimana hari kiamat itu mohon maaf, bukan warga Indonesia aja yang kumpul, itu kumpul seluruh negara, kumpul seluruh umat nabi-nabi terdahulu, kumpul semua jadi satu. Yang dicari cuma satu, namanya Muhammad SAW. Karena nabi-nabi mereka nggak bisa ngasih pertolongan. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, semua nggak bisa. Cuman satu yang bisa, siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, nanti di hari seperti itu kita pengen dekat sama Nabi, gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Gampang. Gampang apa susah? Gampang. Ana bikin satu contoh. Kemarin gak lama
datang guru mulia namanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid di Indonesia. Beliau buat pengajian safari dakwah setiap tahun. Pernah dengar nama Habib Umar, Pak? Habib Umar ketika datang ke Istiqlal, saya mau tanya, pas ketika datang ke Istiqlal, itu kira-kira kita gampang nggak duduk di depan Habib Umar? Gampang apa enggak? Mau salaman sama Habib Umar gampang apa enggak? Betul. Ini baru cucunya. Ini baru Habib Umar bin Hafid. Itu ring pertama murid-murid beliau. Ring kedua ulama setempat. Ring ketiga tamu undangan. Ring keempat DKM Masjid Istiqlal. Kira-kira kalau kita mau datang langsung salaman bisa? Sekarang ketemu Habib Umar gampang apa susah? Sekarang ketemu Nabi di hari kiamat gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Ini baru Habib Umar bin Hafid. Cucunya susahnya bukan main. Bagaimana nanti di hari kiamat? Oh, mohon maaf Pak, di hari kiamat bukan warga DKI doang yang di sana. Betul? Nanti di hari kiamat kumpul semua. Yang dicari cuma satu. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa tentu. Gampang apa susah, Ustaz? Jelas susahnya bukan main. Tentu kalau Nabi Muhammad barisan pertama siapa? Nabi dan Rasul. Barisan yang mengelilingi beliau Nabi dan Roh. Setelah itu siapa? Setelah itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi. Setelah itu siapa? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa? Para tabi'in. Setelah itu siapa? Para ulama wal aulia. Setelah itu siapa? Para sholihin. Lah kira-kira kita di mana, Pak? Ayo, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, Bu, barometer kita, barometer. Pak Haji paham barometer ya? Barometer kita ini jarak kita dekat sama Nabi. Itu kalau mau kita ukur-ukur bagaimana jarak kita dekat sama majelis taklim seperti malam hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Nabi itu ngasih gambaran ke kita, Pak. Apa beliau bilang? Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Man safaha aliman faka'annama safahani. Nabi bilang sama kita. Apa kata Nabi? Siapa orang yang duduk-duduk bareng orang alim. Mohon maaf, saya di sini bukan orang alim, saya di sini bukan ustadz. Yang orang alim, yang guru Ki Haji Abdul Muhdi Al-Ansari. Allahumma shalli ala Muhammad. Man jalasa aliman, siapa orang yang duduk sama orang alim. Kayak malam hari ini kita duduk sama guru kita Ki Haji Abdul Muhdi Al-Ansari. Apa kata Nabi? Faka'annama jalasani. Seakan-akan kita ini yang malam hari ini duduk, seakan-akan duduk sama Nabi Muhammad. Man safaha aliman, siapa orang yang bermusafaha. Makanya kalau ketemu guru, ketemu kiai, ketemu orang alim, pegang tangannya. Betul? Salim. Apalagi pas salim tempelin duit. Salaman polosan mau. Bercanda, serius juga nggak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Man safaha aliman, siapa orang yang kalau ketemu guru salim. Mohon maaf sekarang budaya salim ini udah berubah. Zaman digital masuk nggak salim guru. Apa? Ketemu kiai, ketemu ulama, yang pertama kita ajakin apa? Selfie. Betul. Ini kalau ketemu orang alim yang kita pengen duluan, salim apa selfie dulu? Selfie, penting selfie. Allahumma salli ala Muhammad. Man safaha aliman. Ya Allah, siapa orang yang salaman sama orang alim, faka'annama safahani. Seakan-akan orang itu telah bersalaman denganku. Apa kata Nabi kemudian, Pak? Wa man jalasani fid dunya. Dan siapa orang, Pak, yang udah pernah duduk-duduk di majelis taklim kayak malam hari ini, ajlastuhu yaumal qiyamah,
aku yang akan duduk di sandingnya nanti di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dengan hadis ini kita menjadi yakin dan kita menjadi tenang bahwa ketika kita duduk di pengajian, duduk di majelis taklim, kita mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di hari kiamat, mohon maaf, panitia kiamat itu Pak udah dibentuk dari lama Pak. Panitia kiamat. Ghadiba Rabbi ghadban lam yaghdab ba'dahu wala qablahu. Sekarang Tuhan Allah marah, yang marahnya sebelum dan sesudahnya enggak pernah akan terjadi, enggak ada yang berani ketika itu. Maka dari itu kalau enggak kita ngandalin majelis yang seperti ini, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, Musholla Al-Azhar tetap istiqamah mengadakan pengajian dengan menghadirkan guru-guru kita, yang dimana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata beliau? Andai saja orang itu tahu Pak, andai saja orang itu tahu bagaimana Allah sediakan pahala ketika duduk di pengajian seperti ini. Andaikan Allah ngejreng, ngeliatin langsung, nih pahalanya begini nih. Apa kata Sayyidina Ali? Niscaya orang yang tahu Pak, pahala duduk di pengajian kayak begini, la atau walau bi ayunihim, mereka akan datang duduk di pengajian meskipun harus merangkak dengan mata. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti pahalanya ngaji duduk di pengajian gede apa kecil? Gede apa kecil? Gede, segede-gedenya. Cuman orang kita itu lebih senang ditawarin yang nyata-nyata daripada yang nggak kelihatan. Iya, ya Pak. Maka dari itu lihat, orang-orang yang beriman itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita orang beriman. Sifatnya orang beriman apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya sama yang telah Allah persiapkan, bukan hanya yang kelihatan mata. Pahala duduk di pengajian itu seakan-akan kata Imam Ali karramallahu wajhah, andaikan lautan, andaikan gunung, andaikan langit itu digambarkan semua itu jadi pahala, maka duduk di pengajian pahalanya lebih gede. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kira-kira saya mau tanya, yang datang konser Happy Asmara sama yang datang pengajian Musholla Al-Azhar, rame mana? Pak, datang konser dangdut Via Palen sama datang pengajian, kira-kira parkiran penuhan mana? Ya Allah, betul. Kita kadang-kadang yang goib-goib kayak pengajian pahalanya begini-begini, udahlah. Betul. Tapi cuman kalau ditawarin yang nyata, coba nanti misalkan MC kita bilang tadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita RT berapa Pak? Ini RT berapa ini? 10 apa 11? 11 ya. Kepada segenap warga RT 11 diumumkan agar segera merapat ke Musholla Al-Azhar ba'da salat al-isya demi mengambil uang cash 10 juta rupiah. Saya mau tanya, itu habis isya diambil, kira-kira jamaah ngumpul di masjid jam berapa? Dari subuh udah datang. Kalau diumumin setiap yang datang Jumat malam Sabtu ba'da sholat isya langsung ngambil cash ke Ki Abdul Muhdi 10 juta, kira-kira musola penuh apa enggak? Penuh karena duit kelihatan langsung nyata. Coba ayo jamaah-jamaah semua yang masih pada di rumah, ayo bapak-bapaknya datang pengajian. Alhamdulillah Ustadz Mubarak udah datang.
Ya Allah ya Rabbi. Kalau pengajian susah. Kenapa Pak? Karena kita ini kadang-kadang lebih percaya sama sesuatu yang kelihatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lewat pengajian ini, yuk majelis yang seperti ini barometer dekatnya kita sama Nabi, nanti posisi kita di mana. Maka dari itu dalam kajian ta'lim kali ini, yang pertama yang kami ingin sampaikan ada Pak, satu amalan, satu amaliyah. Yang amaliyah ini amaliyah yang luar biasa hebatnya. Sampai-sampai digambarkan orang kalau sudah mau meninggal, mau wafat, itu nyebut-nyebut amalan ini. Coba kita kalau lagi udah mau mati Pak, mau meninggal, kira-kira yang kita pikirin, kita kepengen ibadah apa? Berangkat haji mungkin? Nggak bisa tat, ngantrinya aja lama. Apa amaliyah kalau udah mau meninggal, mau mati? Mau ibadah apa kita? Sholat duha 8 rakaat? Enggak. Ketika kita digambarkan dalam Al-Quran posisi udah di ujung tanduk, ajal kita sudah datang, apa kata Al-Quran? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya saya ini bisa diundur, seandainya wafat saya, mati saya bisa diundur. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau seandainya umur bisa diundur, tapi kira-kira umur bisa diundur enggak Pak? Jatahnya udah umur 50 tahun 2 minggu 27 jam 8 menit. Kira-kira bisa diundur meskipun setengah jam? Nggak bisa. Amaliyah kalau udah mau meninggal, yang paling ditunggu, yang paling dipengenin apa? Sedekah. Apa? Sedekah. Saya mau tanya sama bapak-bapak sini. Yuk jujur-jujuran aja, kita kira-kira sedekah tuh enteng apa berat? Pak, sedekah kita itu enteng apa berat? Kita megang uang 50.000, kita bawa ke ITC Cempaka Mas, itu uang gede apa kecil? Gede apa kecil? Kecil. Kita bawa 50.000 tadi siang, masukin ke kotak Jumat. Gede apa kecil? Gede apa kecil? Gede. Jangan coba-coba Pak kalau belum kebiasaan. Nyemplungin gocap puyeng itu. Sampai rumah puyeng. Ya Allah, gocap ya. Dapat rokok apa tuh? Berapa bungkus tuh rokok tuh sekarang tuh? Hah? 2 bungkus tuh. Gudang garam 2 bungkus tuh Pak Jack. Kalau nasi uduk berapa bungkus Pak Jack? Hah? 5 bungkus dapat? Sama telur. Sama jengkol berapa sama jengkol? Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat Pak, kita kalau bawa gocap ke ITC Cempaka Mas, ya Allah kecil, dapat apa? Bawa gocap sama bini, datang ke Carrefour, kira-kira ditinggal nggak sama bini kita? Apaan lu Pak? Gocap bawa ke Carrefour, bangga apa malu? Malu. Tapi kalau gocap itu ada kotak di depan musola Al-Azhar, kita cemplungin, gede apa kecil? Gede. Orang gaya-gaya kayak saya sama kita semua yang datang ini, kalau ketemu kotak yang nyemplung goceng apa 2.000? Kan ketahuan Pak. Sedekah itu berat. Sedekah itu berat. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, An-nasu tahta dhilli sadaqatihim yaumal qiyamah. Seseorang itu akan berada di naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita sekarang mau lihat Pak,
Nanti di hari kiamat itu kan yang kita dengar ceritanya, matahari nanti sama kita itu berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Sejengkal. Saya mau tanya, Jakarta sekarang dingin apa panas? Jakarta dingin apa panas? Jaraknya sejengkal nggak? Sejengkal nggak? Enggak kan? Jauh jaraknya. Naik pesawat belum tentu nyampe ke matahari. Tapi panasnya bukan main. Bagaimana nanti di hari kiamat yang matahari dalam riwayat jaraknya cuma sejengkal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita butuh peneduh. Dan peneduh kita kata Nabi SAW, kalau kita mau cari nanti teduhan di hari itu, maka carilah teduhan itu dengan melaksanakan sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di sini Al Habib Abdullah Al Haddad yang biasanya kita baca ratibnya, beliau menyampaikan seperti ini. Man tasaddaqa faqad fakka lahya 70 syaitan. Siapa orang Pak yang sudah melaksanakan sedekah? Siapa orang yang sudah melaksanakan sedekah? Dilaksanakan. Faqad fakka lahya 70 syaitan, maka orang tersebut telah berhasil daripada jeratan 70 setan. Jadinya kita sebelum sedekah tuh kita itu diikat sama 70 berat. Innama syaitan, sesungguhnya syaitan itu yang pertama ya'muru bil bukhli. Setan itu Pak nyuruh kita supaya pelit. Jangan, lu kan cuman punya duit gocap. Ngapain lu bantu masjid? Mendingan buat lu makan. Ngapain duit lu cuman gocap, tuh rokok tinggal setengah bungkus. Asem ntar lu kalau udah kena makan. Rokok aja. Ada yang begitu? Ngapain sedekah? Gak usah. Pernah gak kedengar bisikan gitu Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, orang yang bersedekah itu telah mengalahkan 70 jeratan setan. Maka dari itu, ayo kita pelan-pelan berusaha untuk ngelatih satu persatu ngebebasin tuh jeratan. Karena semua dari kita begitu Pak. Tandanya apa Ustadz? Tandanya kita semua ketika lahir dari rahim ibunda kita, lihat Pak, anak bayi pas baru lahir itu tangannya semuanya begini. Ya. Tangannya semuanya ngegenggam. Apa Pak gambarannya? Semua anak bayi lahir ngegenggam. Apa bayangannya? Mereka menginginkan semuanya dimiliki. Ngekos, habis itu cari kontrakan lebih gede. Nyari kontrakan lebih gede, pelan-pelan bangun rumah. Apa puas? Belum. Bikin rumah 1 tingkat. Apa puas? Belum. Bikin rumah 2 tingkat. Puas? Belum. Beli motor. Habis beli motor, beli mobil. Beli isinya rumah. Kurang, beli tanah lagi. Usaha, buka. Kurang, masih kurang, buka cabang. Masih kurang lagi. Karena kenapa Pak? Gambaran dari kecil, dari lahir tuh kita udah begini. Yang lahir ke dunia begini cuman satu. Namanya Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir langsung begini tangannya Pak. Kalau kita, saya begini Pak. Kenapa? Gambaran. Kita di dunia ini semuanya mau kita pegang. Semuanya mau kita kuasai. Semuanya mau kita laksanakan. Oh, saya mau jadi dari RT pengen jadi RW. Dari RW pengen jadi, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Dari wali kota kepengen jadi gubernur. Dari gubernur kepengen jadi, ada nggak yang begitu?
Ada nggak yang begitu? Lihat. Kenapa? Karena manusia ketika lahir udah gini, Pak. Saya pengen genggam semuanya. Makanya saya bilang di pengajian yang mulia ini, sedekah itu berat. Kenapa? Kalau orang udah bersedekah, itu telah mengalahkan 70 jeratan setan. Pernah ketika itu diceritakan, yaitu daripada murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibus Maulid Simtud Durar. Beliau punya murid. Beliau dengar hadis ini. Beliau dengar hadis bahwa orang yang bersedekah itu telah dijerat 70 setan. Makanya sedekahnya rasanya berat. Dengar hadis itu, Pak. Ketika dengar hadis itu dia pulang. Pulang ke rumah, rencana mau sodako. Ketika rencana mau sodako, diambil duit gocap. Ketika gocap udah diambil, bininya nyeletuk, "Bang, mau ngapain lu, Bang? Ngambil gocap. Lu tahu bawang udah habis, minyak udah habis, Indomie udah kagak ada. Lu lihat itu, apa namanya, tagihan token listrik udah bunyi. Bang, lu mau bawa kemana gocap? Nggak ada sedekah, nggak ada. Taruh." Ketika dibilang gitu, maju ini orang ke gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar. Apa kata beliau? Habib bilang orang yang sedekah itu telah dijerat 70 setan. Beb, saya ngadepin satu setan di rumah saya nggak bisa, Beb. Saya ngadepin satu setan di rumah saya nggak bisa, apalagi 70. Siapa setannya? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedekah. Kadang-kadang tuh kita lebih percaya, Pak, sama omongan dokter. Lu udah darah tinggi nih, kurangin garam-garam, jangan gula nggak boleh, manis, jangan. Lu udah penyakit lu komplit. Bahasa penyakit komplit itu apa sih, Tat? Komplikasi. Lengkap, semurat ada, pegelino ada, encok ada, lengkap. Udah kurangin semuanya, makan beras merah sekarang. Yang manis tinggalin. Minum air anyep aja nih, kayak saya nih, air anyep nih air anyep. Kalau mau minum air anyep. Jangan yang manis-manis. Kadang-kadang kita lebih percaya omongan dok, tapi omongan Nabi kurang percaya kita, Pak. Apa kata Nabi? Nabi kalau bersabda, Pak, saya mau tanya, Nabi pernah hoak gak? Nabi pernah bohong gak? Apa Nabi pernah tebar janji palsu? Gak pernah. Nabi gak pernah bohong. Pernah Nabi bohong? Gak pernah. Apa kata Nabi? Dawu mardokum bis sodakoh. Obati penyakit kalian itu dengan sodakoh, Pak. Kita punya sakit, apa sodakoh, ya Allah. Saya lagi sakit, ya Allah, panas dingin. Ambil tuh Pak duit, Pak. Ambil duit 20.000. Cari kira-kira 20.000 nih girang siapa yang nerima? Yang sekiranya nerima 20.000 ini girang. Cari anak kecil nih, siapa namanya yang ganteng nih? Hah? Opoy. Poy, sini lu Poy. Ya mohon maaf. Kalau 20.000 dikasih Bang Jaka mah nggak girang. Betul? Wah, ini mah nggak seharga 2 bungkus nasi uduk saya, Tat. Antum ngasih 20.000. Girang apa enggak? Enggak. 20.000 mana girang? Kasih ke yang girang, ke Opoy ini. Yang dari tadi senyum aja, nggak ada yang senyum dia. Kasih ke Opoy, Poy, 20.000. Saya tanya girang apa enggak, Pak? Girang, seneng 20.000. Alhamdulillah. Gua bisa beli kuota. Senang. Ketika senang itu, Pak, yang bakal jadi penyembuh kita. Cari. Oh, usaha udah bagus. Ambil duit gedean 1 juta, ambil 1 juta. Ambil 1 juta. Sakitnya di mana? Saya dapat ijazah dari Habib Segaf bin Hasan Baharun. Yang ijazah ini beliau ambil dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah. Jadi, Pak, kalau kita ada punya penyakit,
Cara ngobatinya, kita sakit di mana nih Pak? Misalkan kita sakit di lambung. Kita ambil uang 100.000, usap di lambung kita Pak. Usap di lambung. Niatin sebagaimana niatnya para as-salafun as-saleh, sebagaimana yang diniatkan Nabi, mengobati penyakit dengan cara sedekah. Tempelin ke lambung kita. Nanti asal ketemu orang yang kita percaya, tempelin tuh duit, kasih tuh duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau bahas sedekah ini berepisode-episode, bersambung. Soalnya kalau mau kita terangin semuanya, insya Allah kita pulang nanti habis sholat duhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit sebelum kita tuntaskan pertemuan kita kali ini, ada suatu cerita Pak, yang dimana cerita ini tentang keutamaan bersedekah. Waktu itu diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ada seorang perempuan yang dimana perempuan itu lagi ngegares. Bapak-bapak tahu ngegares? Hah? Kayak begini Pak, mohon maaf. Ini contoh. Saya jadiin contoh tapi dibawa pulang juga alhamdulillah. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini lagi mau makan. Kayak begini Pak. Mau makan begini. Ketika mau makan seperti ini ada lewat orang minta-minta. Kalau kayak kita sama bapak, Pak, kita lagi duduk di warungnya Bang Jaka. Lagi enaknya nih nasi uduk. Apa lauk favorit apa di situ? Hah? Apa lauk favorit di situ apa? Terus? Hah? Jengkol. Coba kira-kira kita duduk di warungnya Pak Jaka, nasi uduk anget, kasih bawang goreng banyak, kasih ayam, kasih opor bacem tahu, telur, sama jengkol. Kita mau ambil dah tuh, depan kita ada orang minta Pak, kita kasih nasi kita apa suruh pergi tuh orang? Hah? Pergi. Tapi ini orang lihat Pak, ini cerita yang mudah-mudahan nambahin ilmu kita supaya kita lebih semangat lagi. Ketika nih perempuan mau makan makanan, lihat ada orang yang minta-minta, dia bilang apa? Ini silahkan makan, silahkan makan. Nggak jadi dia nggak jadi. Padahal lapar, padahal pengen. Kalau kata Bang Jaka, ini lauk favorit Ustadz di tempat nasi uduk saya. Padahal pengen. Akhirnya dikasihkan. Ketika dikasihkan, suatu hari Pak, ini selesai deh Pak, dikasih nih yang minta-minta makan kenyang. Suatu hari ini perempuan punya anak. Kayak siapa namanya ini? Okoy. Opoy. Waduh, namanya luar biasa banget. Opoy. Akhirnya si Opoy ini mainan di hutan. Ketika mainan di hutan kan ada si raja hutan. Ada singa di situ. Ketika di situ ada singa, ini Pak, ibunya Opoy udah bingung, ini mana anak saya? Saya cari ke kanan ke kiri, akhirnya masuk ke dalam hutan. Namanya orang tua Pak, kalau udah sama anak, mau kata lautan juga dicelemin Pak. Meskipun nggak bisa renang, betul? Meskipun di rumahnya kebakaran, kalau anaknya di dalam ditembus itu Pak. Meskipun nggak pakai pengaman. Kenapa? Anak. Lihat si Opoy masuk ke hutan, ibunya masuk juga. Subhanallah, nggak taunya si Opoy anak kecil ini Pak, dalam riwayat ini anak kecil sudah diterkam sama harimau, mulutnya sudah menganga. Ketika mulutnya menganga, dia bilang, harimau, jangan kau sakiti anakku. Ibni, anakku, putraku. Lihat tahu Pak, Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat. Ketika Allah turunkan malaikat, Allah titipkan salam kepada si harimau tersebut. Apa kata Allah?
Allah berikan salam, apa jawabnya? Duhai singa, al-luqmah bil-luqmah. Al-luqmah bil-luqmah, apa artinya al-luqmah bil-luqmah? Dulu engkau pernah memberi makan satu makanan untuk orang yang sedang lapar, sekarang kubalas suapan yang kau berikan kepada orang yang lapar, dengan suapan itu kuselamatkan anakmu yang ingin diterkam oleh singa. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-luqmah bil-luqmah, satu suapan kubalas dengan satu suapan. Satu suapan singa ngebunuh tuh anak, satu suapan yang diberikan ke orang miskin menyelamatkan anak itu dari kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Pak, sedekah. Maka dari itu as-sakhi, orang yang dermawan itu dicintain manusia. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau punya temen royal banget, seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Tahu rokok kita udah habis dibeliin rokok, seneng apa enggak? Tahu kita lagi siang-siang aus dikasih, seneng apa enggak? Seneng. Tahu kita lagi susah dibantu, pinjemin dulu 100 biar silaturahmi tak terputus. Seneng, seneng. Orang yang dermawan disenengin sama manusia. Kita seneng sama orang dermawan. Enggak cuman manusia disenengin, sama siapa? Disenengin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga disenengin sama tapi orang yang pelit. Bahasanya pelit apalagi Pak Haji? Medit, kikir. Bahasa Inggris cerek, koret, pantat gasiran. Apalagi itu? Kata Pak Haji tadi merege hese. Saya mau tanya, bapak-bapak punya teman pelit, suka perhitungan, bapak-bapak seneng apa enggak? Temen pelit banget, nggak bisa keluar uangnya di 1000, nggak bisa. Bapak-bapak seneng sama teman begitu? Nggak bakal. Nggak disenengin orang. Allah seneng sama orang pelit? Nggak bakal. Yang disenengin orang pelit satu, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu peraturan sorga Pak. Satu peraturan sorga itu ada peraturan. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan pengajian rame-rame masuk sorga. Kayak pintu ini Pak, sorga itu nanti ada peraturan. Apa peraturannya? Ada tertulis Pak, anti muharramatun ala kulla bakhilin wa ala kulla mutakabbirin. Sorga kata Allah, engkau ini kuharamkan untuk dimasuki orang-orang yang sombong sama orang-orang yang pelit. Orang pelit kagak bakalan masuk sorga. Gak bakalan orang pelit. Lihat Pak, para aulia, para orang-orang soleh, para aulia itu gak ada yang pelit Pak. Salah satu tanda orang soleh, orang wali itu sakhi, dermawan. Orang wali gak ada yang pelit. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu as-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah yang kita keluarkan itu bisa mencegah daripada musibah yang mau datang kepada kita. Maka dari itu mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah karuniakan sifat dermawan kepada kita. Ya Rabbal. Terakhir saya mau mengajak para hadirin sekalian untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dimanapun saya duduk sekarang, dimanapun saya pengajian, bahkan di mimbar-mimbar Jumat, saya terus menyuruhkan, ayo Pak, kita angkat tangan doakan saudara kita yang di Palestina. Kenapa? Ya Allah, Nabi udah ngasih tahu, kita sesama muslim itu saudara. Diumpamain sama Nabi, kita sesama umat Islam ibaratkan satu badan. Kalau gigi sakit, apa kira-kira kita bisa tidur tenang? Gigi kita sakit, nyut-nyutan, bolong, bisa tidur? Enggak bakalan. Kaki kita ketusuk paku, enggak cuman kaki yang sakit, sebadan panas dingin. Betul? Kesundut rokok, apa cuman tangan kita yang sakit? Enggak.
melepuh, sekitarnya juga melepuh, bahkan panas dingin. Ada borok, ada nanah di badan kita, sebadan sakit. Sekarang Pak, saudara kita di Palestina digituin sekarang. Darah yang jatuh itu darah kita Pak. Anak-anak mereka yang dibunuh itu juga anak-anak kita Pak. Keluarga yang dibunuhin sama mereka sama seperti ngebunuhin keluarga kita. Karena Palestina ini urusannya bukan urusan negara doang, tapi urusan saudara seiman, tapi urusan saudara muslim. Maka dari itu saya mendengar kabar baik, alhamdulillah. Sekarang Israel sedang ketakutan, saudara. Kenapa? Karena alhamdulillah ternyata selain pasukan-pasukan anak-anak Palestina, di sana dibantu juga Pak oleh pasukan-pasukan yang tak terlihat, saudara. Saya dapat kesaksian dari Al-Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Attas yang dimana bekerja sama dengan relawan di sana, bahwa nggak sedikit dari pemandangan pasukan-pasukan Palestina ketika ngebela negaranya, di situ keluar lelaki-lelaki berjubah putih yang dimana mereka ketika ditembak, dibom, mereka nggak bisa Pak, seakan-akan peluru melewati mereka. Ketika maju mereka tanpa rasa gemetar menghadapi atoteng yang ada, yang dimana mereka ini senantiasa muncul di waktu-waktu yang tidak terduga. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa mereka Pak? Ini doa-doa kita Pak. Doa-doa di setiap kajian, majelis taklim, doa-doa kita di kunut nazilah. Ini bentuk Allah turunin bantuannya. Makanya Allah bilang dalam perang Badar ketika itu ditegur Nabi SAW. Nabi pernah bilang di perang Badar gini, pas ketika perang Badar 300 kaum muslimin, orang kafir 1000 lebih. Kira-kira Pak, orang tawuran, gak usah perang, tawuran Pak, 300 lawan 1000, menang mana? Tawuran bukan perang, menang mana? 1000. Sampai Nabi Muhammad pernah bilang begini Pak, ya Allah, ya Allah, sekarang ini kalau engkau tidak menangkan peperangan ini, lantubat abada. Kalau engkau tidak tolong kami, ya Allah, engkau tidak akan disembah. Kenapa? Ketika Islam baru mulai, kalau Muhammad dibunuh, Umar dibunuh, Abu Bakar dibunuh, habis Islam. Tapi lihat Pak, ketika itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit, fi'at qalilah, ghalabat fi'atan katsira, menang lawan pasukan yang banyak. Itu semua karena izin siapa? Izin Allah. Perang Badar buktinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Perang Khandaq, perang Khaybar, Allah menangkan perjuangan-perjuangan Islam. Maka dari itu, ayo kita angkat tangan doa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan Israel, bala tentaranya, pasukan yang mendukungnya dihancurin sama Allah. Mudah-mudahan peluru-peluru yang mau nyasar datang ke Palestina semuanya dijatuhin sama Allah. Mudah-mudahan pasukan-pasukan Islam mulai membantu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima para syahid yang telah meninggal di medan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian yang dapat kami sampaikan. Segenap hadirin wal hadirat, bila mana ada yang ingin bertanya tentang kajian ataupun di luar kajian, asalkan enggak nanya harga nasi uduk Bang Jack malam ini, maka dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Cuma ini masalah Palestina ya, itu sejarahnya memang panjang sekali ya. Sampai perang terus ya Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang umat Islam kurang ini ya Pak Ustadz ya. Kurang bisa membantu yang sebenar-benarnya gitu. Kalau ngebantu yang sebenar-benarnya, Israel tuh habis itu. Jadi kalau maksud saya, mudah-mudahan yang tetangga-tetangga seperti Arab Saudi, Iran, terus Kuwait atau apa dia, mudah-mudahan negara cepat-cepat bisa bantu supaya bisa pulih lagi gitu. Amin ya robbal alamin. Baik, ini sebenarnya beliau ingin memberikan pemaparan. Ustadz, ini Israel Palestina udah lama ya. Kemudian kok sampai sekarang kelihatannya negara-negara Islam masih adem ayem ya. Mohon maaf saya dari kemarin menunggu-nunggu. Bagaimana respon daripada pemangku wilayah utama Indonesia? Saya mau lihat kira-kira bagaimana sih respon kita. Ternyata respon negara kita ini cuma satu Pak, mengutuk dan mengecam. Betul? Bahasanya hanya mengutuk dan mengecam. Saya mau tanya, kira-kira kalau kondisi perang kayak begitu, mengeluarkan statement mengutuk dan mengecam, kira-kira bermanfaat apa enggak? Ini kira-kira cuma ngeluarin statement saya mengutuk, saya mengecam. Kira-kira untuk Palestina yang sedang dibombardir manfaat apa enggak? Enggak manfaat. Makanya tahun 1968 Masjidil Aqsa itu pernah dibakar sama Ratu Eropa. Jadi mohon maaf Ustaz, ini Ratu Eropa ngebakar Masjidil Aqsa, dia bilang gini, penasehat kerajaan bilang, Ibu Ratu jangan kau bakar itu. Kalau kau bakar, ini masjid yang dimuliakan umat Islam. Nanti umat Islam bakal marah. Nanti umat Islam bakal bangkit semua. Jangan. Apa kata Ratu tersebut? Saya gak peduli. Mau umat Islam, mau negara Islam, saya gak peduli. Bakar! Masjidil Aqsa 1968 dibakar saudara. Ketika dibakar, ini Ratu 2 hari 2 malam gak bisa tidur. 2 hari 2 malam gak bisa tidur. Ketika gak bisa tidur dia kepikiran, bagaimana nanti Mesir kirim pasukan, bagaimana Turki ngirim pasukan, bagaimana Sudan ngirim pasukan, bagaimana Malaysia yang marah, bagaimana Indonesia yang marah. Tahu Pak, ketika setelah 2 hari itu dikasih tahu sama Menko Polhukamnya dialah, Ibu Ratu, ternyata gak ada respon satupun dari negara Islam. Akhirnya Ibu Ratu ini bilang gini, Ustaz. Apa kata dia bilang? Saya kira Islam, negara-negara Islam ini bangun. Saya kira negara-negara Islam ini sadar. Saya kira negara-negara Islam ini ada punya keinginan untuk menjaga masjidnya. Ternyata umat Islam, negara Islam yang ada ini semuanya pada tidur. Percuma saya bakar, nggak ada reaksi mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Percuma, itu kata ratunya. Percuma saya bakar itu Masjidil Aqsa. Mana Turki nggak ada ngirim, Mesir nggak ada ngirim, Indonesia nggak ada ngirim. 1968. Sekarang 2023 Palestina dibombardir, yang dibom rumah sakitnya, yang dibom madrasahnya, yang dibom masjidnya. Kira-kira ada respon? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu Masjidil Aqsa ayo kita doakan. Kita nggak bisa bantu datang ke sana ikut perang, kita bantu di rumah. Kita bisa apa? Bantu diplomasi. Bisa bantu apa? Bantu dengan uang, bantu dengan uang.
Bisa apa nggak bisa bantu uang, diplomasi, minimal kita bantu dengan karena itu kok saudara kita. Itu saudara kita. Al muslim akhul muslim, sesama muslim bersaudara. Mudah-mudahan Allah segera bebaskan Palestina, segera merdekakan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ayo silakan. Yang mau tanya sebelum kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja sebenarnya bukan pertanyaan Pak Ustadz. Ya, saya sangat senang sekali di akhir dari taklim kita Pak Ustadz membahas masalah saudara kita di Palestina. Harapan saya mudah-mudahan pesan ini bisa Pak Ustadz sampaikan juga pada guru-guru kita yang lain, Pak. Jadi ini kan kemarin-kemarin banyak sekali maulid, Pak. Harapan kita ya itu bisalah diselipkan, apakah itu motivasi kita untuk membantu atau semacam doa untuk mereka gitu, Pak. Karena tidak cuma ada bentuk lain seperti kayak di medsos, Pak. Saya perhatikan di medsos sendiri, kadang-kadang di grup-grup WhatsApp aja kadang-kadang respon aja itu kurang. Respon kita lempar masalah Palestina, kadang-kadang teman-teman yang lain itu kurang. Padahal begitu dahsyatnya mereka memperlakukan saudara kita di Palestina. Jadi harapan kami ya melalui Pak Ustadz nanti bisa menyampaikan kepada guru-guru yang lain, Pak. Sekiranya hal ini bisa disampaikan di taklim-taklim yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat ini bukan dawuhnya MUI, bukan omongannya NU, bukan omongannya Muhammadiyah, bukan omongannya gubernur, bukan omongannya presiden. Tapi ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, saudara? Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna. Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna. Siapa orang, Pak, yang enggak perhatian sama urusan kaum muslimin, yang enggak perhatian sama keadaan kaum muslimin, yang enggak perhatian dengan apa yang ditimpa kaum muslimin, falaysa minna, itu bukan golongan kita. Bahkan dalam satu hadis riwayat lain, orang yang enggak perhatian dengan kondisi orang mukmin, orang muslim, fahuwa munafik, termasuk golongan orang munafik, saudara. Makanya izin mohon maaf, saya di setiap tempat, setiap kajian, setiap acara, setiap tablik akbar, di mimbar-mimbar pidato, saya selalu menyuruhkan ayo kita doakan Palestina. Kenapa? Karena Palestina ini, Pak, sekali lagi bukan hanya urusan negara, tapi ini urusan sesama kita kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ini diserukan, Pak. Bahkan kedutaan Palestina kemarin mengirimkan surat resmi. Dari 20 hari yang lalu ketika berkecamuk 7 Oktober ketika itu kirimkan surat itu apa, dimohon, dianjurkan kepada setiap khotib yang ingin naik mimbar supaya membahas masalah Palestina. Itu Palestina yang minta, Pak. Maka dari itu ketika di setiap kesempatan apapun, yuk, itu saudara kita, Pak. Darah yang mereka tumpahkan, anak yang dibakar di situ itu anak-anak kita, Pak. Rumah yang dibakar, sekolah yang dibom itu rumah-rumah kita. Kesedihan mereka, kesedihan kita. Tangis mereka, tangis kita. Darah yang jatuh di antara mereka itu darah kita. Maka kata Nabi SAW, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna. Orang yang kagak mau peduli sama urusan kaum muslimin, sekarang Palestina dibom, dibombardir, tanahnya diambil, direbut ke tanahnya, diakui oleh Israel, kemudian kita nggak peduli, falaysa minna, bukan golongan dari umat Nabi SAW. Bahkan dalam hadis lain,
fahuwa munafik. Orang tersebut golongan orang-orang yang munafik. Maka dari itu kita anjurkan jamaah semuanya yang hadir, ayo kita selipin dalam doa-doa kita senantiasa Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi sa'ir biladil muslimin. Allahumma zalzil aqdama Israel ya Allah. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma shattit syamlahum. Allahumma mazzik a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kemuhdi آمين يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبكرامات الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian taklim rutin tiap malam Sabtu yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Mubarak LC. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.